Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Loaids Media akan membahas tentang kisah-kisah para wanita mulia. Kami menukil dari buku Kisah Para Wanita Mulia yang ditulis oleh Azari Ahmad Mahmud. Semoga pahala jariah mengalir kepada beliau. Mari kita simak kisah nyata para wanita mulia ini. Sebelum itu, bantu support channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya. Aisyah binti Abu Bakar. Ketika kaum muslimin menguasai perbendaharaan Persia dan Romawi dan harta benda mengalir datang ke Madinah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab menetapkan bagian dari harta itu untuk anak-anak kecil dan orang dewasa. Para ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan bagian dari harta itu. Umar menetapkan bahwa masing-masing dari mereka mendapatkan 10.000 dirham. Akan tetapi dia mengkhususkan Aisyah As-Siddiqah dengan menambahkan untuknya 2.000. Lalu Umar berkata, dia adalah kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Aisyah radhiyallahu anha diagungkan dan dimuliakan. Keutamaannya diketahui oleh para tokoh dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Rumah suci di mana wanita yang suci ini tinggal di dalamnya menjadi tempat tujuan orang-orang yang ingin bertanya tentang warisan Nabi, yakni ilmu. Karena pemiliknya termasuk wanita yang paling berilmu. Tidaklah salah Az-Zuhri ketika dia berkata, seandainya ilmu Aisyah disatukan dengan ilmu seluruh istri Nabi dan ilmu seluruh wanita, maka ilmu Aisyah lebih utama. Aisyah radhiyallahu anha benar-benar wanita berilmu yang langka yang menyatukan antara ilmu dan amal. Para tokoh sahabat bila menghadapi suatu masalah, niscaya mereka mengetuk pintu rumah yang di baliknya duduk seorang wanita pewaris ilmu Nabi untuk meminta fatwa kepadanya. Masuk rahimahullah pernah ditanya, apakah Aisyah radhiyallahu anha menguasai faraid atau ilmu tentang pembagian warisan? Beliau menjawab, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah menyaksikan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang utama menanyakan kepadanya tentang faraid. Renungkanlah ucapan Abu Musa al-Asy'ari, tidaklah suatu perkara yang pelik menimpa kami dan para sahabat Nabi, lalu kami menanyakannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, melainkan kami mendapatkan ilmu atau jawaban tentang hal itu di sisinya. Begitulah keadaan Aisyah, seorang guru yang istimewa yang menjadi tempat tujuan orang kecil dan para tokoh. Sungguh benar, Aisyah radhiyallahu anha adalah contoh yang langka bagi para wanita yang mana zaman tak dapat lagi melahirkan orang-orang seperti mereka. Dialah orang yang mengerti tentang ilmu, pengajaran, pengamalan, dan pendidikan. Dia seorang wanita yang fasih dalam bertutur kata dan menyukai kefasihan berbahasa serta kedalaman berbicara. Muawiyah bin Abi Sufyan datang kepada Aisyah radhiyallahu anha lalu berbicara kepadanya. Ketika Muawiyah berdiri, dia bersandar ke tangan pembantu Aisyah, Zakwan. Lalu dia berkata, demi Allah, aku tidak pernah mendengar seseorang yang lebih fasih dalam berbicara dibandingkan Aisyah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah sosok wanita mulia yang berada di rumah yang suci ini. Dia tidak sekedar mewarisi petunjuk kenabian, tapi juga mewarisi kefasihan berbicara dan berbagai mutiara hikmah.
maka pantaslah bagi seorang wanita yang tumbuh di rumah yang suci ini untuk mencapai puncak tangga kepemimpinan dan puncak keagungan. Harta pusaka lain yang dimiliki oleh wanita yang mulia ini adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak saja menguasai syair, tapi dia juga adalah seorang ibu yang mendidik dan pengajar yang memberi nasihat. Betapa banyak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia ajarkan dan betapa banyak ilmu yang ia sebarkan. Banyak kaum wanita yang datang kepadanya secara berkelompok maupun sendiri-sendiri untuk belajar agama kepadanya. Dia adalah seorang guru yang terbaik. Dia tidak pelit untuk memberikan ilmu, nasihat, dan pendidikan kepada mereka. Sehingga dari hasil didikannya keluarlah wanita-wanita cerdas yang terkenal. Para murid wanita itu menjadi seperti gurunya yang jujur dalam ilmu, hikmah, dan nasihatnya. Di antara wanita-wanita cerdas yang merupakan hasil didikannya adalah Amrah binti Abdurrahman, Aisyah binti Tolha, dan Hafsah binti Sirin. Mereka adalah para wanita yang dikenal dalam hal keilmuan dan keutamaannya, sehingga terbukti bahwa pendidikan yang diberikan oleh wanita yang mulia ini terhadap mereka tidak gagal. Sungguh benar, Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang guru yang sukses lagi jujur, yang sudah sepantasnya bagi setiap wanita untuk meneladani sifat-sifatnya dan mengikuti jalannya. Sadarlah wahai saudariku, itulah wanita dari jenismu sendiri. Lalu di manakah posisimu dari kemuliaan itu? Nasihatilah dirimu dan pukullah kelemahan dengan telapak tangan kekuatan tekad. Maka engkau akan beruntung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang paham tentang agama, seorang yang wara, dan seorang yang menjaga batasan-batasan Allah. Suatu hari Ishak yang buta mendatangi Aisyah, lalu dia menutup dirinya dari Ishak sehingga dia berkata, "Mengapa engkau menutup dirimu dariku padahal aku ini buta?" Dia menjawab, "Benar kamu tak melihatku, tapi aku melihatmu." Betapa agungnya engkau, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Engkau seorang yang wara, faqih, dan pendidik. Kata-kata yang diucapkannya itu menggambarkan kefakihan wanita yang cerdas ini dan sikap waraknya yang tinggi. Dan yang lebih mengagumkan daripada ini adalah hal menakjubkan yang sangat langka yang hanya dimiliki oleh orang seperti wanita mulia yang langka ini, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kamarnya, lalu di sisinya dimakamkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Aisyah tidak menutup auratnya karena di dalam rumah hanya ada suami dan ayahnya. Namun ketika di sisi mereka berdua dimakamkan Umar bin Al-Khattab, maka dia tutup auratnya karena Umar bukanlah mahram baginya. Perhatikanlah sejenak rasa malu yang langkah ini, rasa malu terhadap orang yang sudah meninggal. Alangkah mulianya perempuan yang telah melahirkanmu, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Adakah kemuliaan yang lebih tinggi daripada hal itu? Wahai wanita yang jujur, engkau masih tetap menyerap cahaya kenabian dan meletakkan langkahmu di atas langkah suamimu, Rasul pembawa petunjuk. Tekadmu yang kuat tak dapat dilemahkan oleh perjalanan waktu, dan cita-citamu yang luhur tak dapat dihentikan oleh perubahan zaman. Wanita yang terpelihara ini bukan hanya seorang pemimpin kaum wanita di dalam ilmu saja,
Tetapi dia adalah seorang alim, ahli ibadah, seorang yang zuhud dan seorang yang berkomitmen dalam mengamalkan ilmunya. Sungguh Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang ahli ibadah yang mengetahui nikmatnya beribadah. Dia seorang yang senantiasa berpuasa dan sering kehausan di hari yang sangat terik. Bila dia sholat dan menghadap kepada Tuhannya, maka dia sholat dalam keadaan khusyuk, merenungkan bacaan sholatnya, dan menangis. Suatu hari anak saudaranya Al-Qasim datang kepadanya, maka dia mendapati Aisyah sedang sholat, di mana dia membaca dalam sholatnya, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan melindungi kami dari azab neraka. Quran Surat At-Tur ayat 27. Ayat tersebut terus-menerus dibacanya sambil berdoa dan menangis. Al-Qasim berdiri untuk menunggunya sampai dia merasa bosan. Lalu dia pergi ke pasar dan kembali lagi. Ternyata Aisyah masih tetap sebagaimana semula, sholat dan menangis. Begitulah keadaan Aisyah, sang ahli ibadah. Adapun kezuhudannya, maka Aisyah memang seorang wanita ahli zuhud yang berpaling dari keindahan dunia. Benarlah apa yang dikatakan Abu Nuaim, penulis kitab Hilyah Al-Aulia, ketika dia menggambarkan wanita yang mulia ini. Terhadap dunia, Aisyah meninggalkannya. Terhadap kesenangannya, dia melalaikannya. Dan atas kehilangan orang yang menyenanginya, dia menangis. Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang dirinya, "Aku tidak pernah kenyang karena memakan suatu makanan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali seandainya aku ingin menangis, niscaya aku benar-benar menangis." Keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan sampai kenyang hingga beliau diwafatkan. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah Aulia. Anak saudara perempuannya, Urwah, berkata, "Aku melihatnya bersedekah sebanyak 70.000 dirham, dan dia menambal bagian samping baju perangnya." Pada suatu hari, Aisyah mendapatkan pemberian beberapa keranjang berisi anggur. Lalu dia membagi-bagikannya. Budak wanitanya menyimpan salah satu keranjang itu, sementara Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahuinya. Lalu ketika di malam hari, budak itu datang dengan membawanya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Apa ini?" Dia menjawab, "Wahai majikanku," atau "Wahai Ummul Mukminin, ini sengaja aku simpan untuk kita makan." Dia berkata, "Tidak satu tangkai pun. Demi Allah, aku tidak akan memakan sedikit pun darinya." Sungguh benar, Aisyah pantas mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mewarisi sifat-sifat mulia itu dari para leluhurnya. Suaminya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka tak heran bila dia menjadi seorang ahli ibadah dan orang yang hidup zuhud di dunia. Bila Anda ingin bertanya tentang beberapa keutamaannya, adakah keutamaan lain yang menakjubkan dari diri wanita yang terpelihara ini, yang ingin dia berikan kepada kita? Maka kami katakan, bersiaplah untuk mendengarkannya. Sungguh wanita mulia ini sangat menakjubkan dalam kemuliaan, kedermawanan, dan kebesaran jiwanya. Ummu Zara menceritakan kepada kita, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan kiriman harta sebanyak 2 karung. Saya perkirakan isinya sebanyak 80.000 atau 100.000 dirham.
Lalu dia meminta sebuah mangkuk besar, sedangkan dia saat itu tengah berpuasa. Lalu dia duduk dan membagi-bagikan harta itu kepada orang-orang. Maka ketika sore hari dia tak memiliki 1 dirham pun dari harta itu. Lalu sore harinya dia berkata, "Kemarilah wahai budak wanitaku, bawakan makanan untuk buka puasaku." Maka dia pun membawakan roti dan minyak. Ummu Zahra berkata kepadanya, "Dari harta yang kamu bagi-bagikan pada hari ini, tidakkah kamu bisa membeli daging seharga 1 dirham untuk kita berbuka?" Dia berkata, "Jangan marah kepadaku. Seandainya kamu tadi mengingatkanku, tentu aku akan melakukannya." Muawiyah bin Abi Sufyan pernah memberinya kalung senilai 100.000 dirham. Lalu dia membagi-bagikannya kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Begitulah Aisyah, wanita jujur yang kemuliaan selalu melekat pada dirinya. Kemuliaan yang tidak terletak pada harta yang banyak dan keturunan yang dia banggakan, tapi terletak pada sifat-sifat yang menakjubkan itu: ilmu, ibadah, zuhud, warok, dermawan, dan sifat-sifat mulia lainnya yang akan tetap dikenang. Betapa agungnya engkau, wahai wanita yang terpelihara, dan selamat atas kemuliaan yang agung ini. Selamat untukmu ketika engkau menjadi wanita mulia di rumah yang suci tersebut. Wanita mulia ini terus menyebarkan warisan kenabian dan memberikan nasihat kepada umat hingga akhir hayatnya. Ketika waktu pergi telah tiba, maka orang-orang menjadi gaduh dan semua hati merasakan sedih. Namun ketetapan Allah pasti berlaku. Itulah ketetapan yang tertulis bagi seluruh manusia, yaitu kematian. Wanita yang suci itu berbaring di atas tempat tidur karena sakit dan telah siap untuk menghadapi hari yang telah lama dia mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang tidak suka dipuji oleh siapapun. Bahkan dia melihat dirinya sebagai orang yang lalai. Begitulah keadaan orang-orang yang salih dan akhlak kaum salaf yang suci. Mereka tidak tertipu dengan amal salihnya dan senantiasa menganggap dirinya penuh dengan kelalaian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkat nama mereka dan meninggikan kehormatan mereka. Di atas jalan inilah Aisyah menjalani hidupnya. Ibnu Abbas menjenguknya saat dia sakit. Ketika dia meminta izin untuk masuk, Aisyah takut dia memujinya. Maka dia berkata kepada keponakannya, "Aku tidak membutuhkan pujiannya." Keponakannya berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya Ibnu Abbas adalah salah seorang dari anak-anakmu yang saleh. Dia ingin memberi salam dan mengucapkan perpisahan kepadamu." Dia berkata, "Berilah dia izin bila engkau mau." Maka Ibnu Abbas pun masuk dan setelah memberi salam lalu duduk, dia berkata, "Berbahagialah engkau." Dia bertanya, "Karena apa?" Dia berkata, "Tidak ada jarak antara dirimu dan pertemuanmu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta orang-orang yang engkau cintai kecuali keluarnya ruh dari jasad. Dahulu engkau adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai oleh beliau. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menyukai kecuali sesuatu yang baik. Kalungmu pernah jatuh pada suatu malam di daerah Al-Abwa. Lalu Rasulullah mencarinya pada waktu subuh di tempat persinggahan. Pada waktu subuh itu orang-orang tidak memiliki air. Lalu Allah menurunkan ayat, "Maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik."
Quran Surat An-Nisa ayat 43. Itu terjadi disebabkan olehmu dan kemudahan beribadah yang Allah berikan kepada umat ini. Allah menurunkan ayat Al-Quran tentang pembebasanmu dari berita bohong dari atas langit ketujuh yang dibawa oleh malaikat Jibril, sehingga tidak ada satupun masjid di mana nama Allah disebut, melainkan ayat itu dibaca siang dan malam. Aisyah berkata, "Wahai Ibnu Abbas, tinggalkanlah aku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Aku berharap aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Begitulah jawaban wanita yang salihah ini, yang tidak tertipu dengan banyaknya amal-amal salih dan tidak membiarkan dirinya larut dengan angan-angan. Semua yang dikatakan Ibnu Abbas adalah benar, tapi wanita yang mulia itu memiliki cita-cita yang luhur, sehingga dia memandang jauh ke depan. Betapa agungnya engkau, wahai kekasih Rasulullah. Tidak ada para wanita sejati kecuali sepertimu. Pada tahun 58 Hijriah, pada malam 17 Ramadan, setelah selesai sholat witir, wafatlah seorang ulama wanita yang jujur ini, yang suci, hidup zuhud di dunia, kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq. Kesedihan dan tangisan menyelimuti kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati orang-orang mengungkapkan dukanya dan sanubari hancur karena bersedih. Hari itu adalah hari yang amat berat bagi penduduk Madinah. Mereka tak kuasa menahan kesabarannya. Wasiat Aisyah adalah agar dia dimakamkan pada malam kematiannya. Maka pemakaman Baqi pun dipenuhi oleh manusia yang datang dari seluruh penjuru. Para penduduk dataran tinggi turun berdatangan ke kota Madinah. Semuanya ingin mengantar kepergian wanita yang suci ini, yang menghabiskan usianya untuk mengajarkan mereka ilmu yang bermanfaat dan memberikan mereka warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kepergian Aisyah memberikan luka yang mendalam bagi penduduk kota Madinah, dan tidak hanya bagi warga kota Madinah semata, bahkan bagi seluruh kaum muslimin di seluruh tempat. Kuburan Baqi penuh dengan manusia yang berdesakan. Semuanya ingin termasuk orang yang mengiringi wanita yang suci ini, penghuni kubur ini yang merupakan ibu bagi mereka semua. Salat jenazah untuk wanita yang jujur ini diimami oleh Abu Hurairah, dan selanjutnya keranda yang berisi manusia pembawa ilmu, ketakwaan, kejujuran dan kebersihan iman ini diangkat dan dimasukkan ke kuburannya oleh 5 orang terkemuka. Di antaranya adalah Abdullah bin Az-Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Lalu ada Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Lalu ada lagi Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar, dan juga Urwah bin Az-Zubair. Kemudian diratakanlah tanah ke dalam kubur yang dihuni oleh seorang wanita yang tidak sama dengan semua wanita, seorang istri yang tidak sama dengan semua istri, seorang ibu yang tidak sama dengan semua ibu, seorang guru yang tidak sama dengan semua guru, dan seorang penasihat yang tidak sama dengan semua penasihat. Dialah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah teladan bagi setiap guru yang sukses, panutan bagi setiap dai yang mulia, dan tujuan bagi setiap istri yang jujur. Semoga Allah meridhoinya di antara orang-orang yang beruntung, dan berbahagialah dia menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin seluruh Rasul. Usai sudah pembahasan kita kali ini,
Tentunya akan banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Aisyah tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk selalu dukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.